Kasih setia Tuhan adalah sukacita dan kekuatan kita menjalani kehidupan. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Shalom Jemaat terkasih, apa kabarnya hari ini? Kembali dengan saya Ellen Novani dalam Aba News Update minggu ini. Tema kita tahun ini adalah berbuah dan bermultiplikasi. Kami mau menyambut bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang baru pertama kali hadir. Selamat datang dalam keluarga Allah. Welcome to Aba Love Ministry. Nah, berikut beberapa informasi ibadah dalam minggu ini. How many times have you answered a hopeless prayer? This is how I wanna live. Forever we'll be singing like walk up out the grave, yeah, I'm alive now. Told the devil, boy, you out of time now. Spirit moving in me on my fire now. And I know it won't ever die out, won't ever die out. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them sing like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh, I'll never get used to this. Nah, hari ini kita sengaja membuat acara ini, ibadah ini seperti ini supaya kita terhubung. Dari komsel yang satu bisa terhubung dengan komsel yang lain ya. I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh, I'll never get used to this. Dan kamu, cari tahu lebih banyak lagi di Camp Grace Talk Bali, Camp Wanita Bijak khusus untuk remaja putri usia 13-19 tahun. Grace Talk, wow, karena cewek ingin dimengerti. SPK, Saya Pengikut Kristus, akan dimulai kembali pada hari Minggu tanggal 4 Agustus 2024, pukul 10 pagi bertempat di lantai 2 Aba Love Bali. Tim PKS dapat segera mendaftarkan anggotanya, atau jemaat dapat mendaftar melalui link atau QR Code berikut ini. Can I thank you for the price you paid? Tell us how you walked out of that grave. How many times will I sing of amazing grace? More than the stars. Jemaat dapat memberikan persembahan persepuluhan dan pelayanan di BCA atas nama Beta Sandi Tenggara dan Petrus Aryana, dana misi di BCA atas nama Doni Freddy dan Petrus Aryana, persembahan misi di BNI atas nama Gereja Yesus Kristus Tuhan, atau melalui QR Code berikut ini. Jemaat juga dapat memberikan persembahan melalui kotak yang telah disediakan. Berubah untuk berbuah.
Berubahlah melalui pembaharuan budi dengan melakukan apa yang baik, mengupayakan hal-hal yang berkenan dan yang sempurna. Demikian Abanus Update dalam minggu ini. Segenap kru yang bertugas mengucapkan, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, salam jumpa kembali. Hari ini satu sukacita saya kembali sharing di hadapan Bapak Ibu, di mana tema bulan Juli sampai September nanti, penatua dan pemimpin mengambil fokus yaitu bertumbuh Bapak Ibu. Setelah kita bahas tema sebelumnya tentang berakar, tertanam, dan 3 bulan ini kita akan banyak berbicara tentang bertumbuh. Hari ini topik sharing saya yaitu komitmen untuk bertumbuh di dalam Kristus. Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mendengar kata komitmen, apa arti komitmen bagi setiap kita? Apakah komitmen itu cuma sekedar janji? Atau komitmen itu memiliki arti yang lebih dalam bagi setiap kita? Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah bayi-bayi rohani. Ibarat bayi, dia harus terus bertumbuh menjadi seorang anak, menjadi remaja, dewasa, bahkan menjadi orang tua. Nantinya sampai di usia yang lanjut, akhirnya dia meninggal. Demikian juga dengan setiap kita ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus terus bertumbuh. Pertanyaannya, bagaimana komitmen kita kepada Tuhan akan mempengaruhi proses pertumbuhan rohani kita, Bapak Ibu. Jadi ketika saya akan sharingkan tentang komitmen untuk bertumbuh dalam Kristus, sambil setiap kita merenungkan, pertanyaan saya di awal tadi, apa arti komitmen bagi setiap kita? Karena komitmen itu yang akan menentukan pertumbuhan rohani kita. Pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak Ibu, Tuhan menerima kita apa adanya. Benar? Tuhan tidak melihat latar belakang kita, siapa kita, tapi Tuhan, Dia Allah yang menerima kita apa adanya. Tetapi keselamatan yang sudah kita terima karena kasih karunia Tuhan, bukan karena hasil usaha kita, Bapak Ibu. Di situ Tuhan tidak berhenti sampai menyelamatkan kita saja. Tuhan tidak membiarkan kita menjadi pribadi yang seadanya. Tetapi Tuhan rindu setiap kita, saya, Bapak Ibu, untuk kita bertumbuh maksimal dalam setiap potensi ilahi yang Tuhan taruh di dalam hidup kita, ya. Dan pertumbuhan itu akan mengubah kita menjadi serupa dengan Kristus. Dalam Kolose 2 ayat 6-7, saya akan bacakan bagi kita semua. Di sini dikatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia, dan dibangun di atas Dia, hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu, ayat ini dari Kolose 2 ayat 6 dan 7 mengajak setiap kita, pribadi lepas pribadi, yang sudah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, untuk kita berakar di dalam Dia. Berakar berbicara tentang apa? Kita memiliki dasar iman yang kuat di dalam Kristus, ya. Seperti akar pada tanaman, itu memberi kehidupan pada tanaman tersebut. Dan kata dibangun di atas Dia, ini berbicara pada apa, Bapak Ibu? Berbicara pada proses pertumbuhan rohani kita, ya. Yang harus pertumbuhan itu berbicara terus menerus. Berapa minggu yang lalu waktu Pak Doni khotbah, Pak Doni mengingatkan bahwa semua yang hidup pasti bertumbuh. Benar Bapak Ibu? Dan setiap kita harus bertumbuh Bapak Ibu, ya. Pada awal bulan Juli, tanggal 7 Juli, Pak Petrus dalam khotbahnya mengingatkan bahwa untuk bertumbuh, setiap kita perlu menyingkirkan penghalang-penghalang untuk bertumbuh. Dan di tanggal 14 Juli, Pak Doni mengingatkan bagi setiap kita jemaat bahwa semua yang hidup pasti bertumbuh. Dan di tanggal 21 Juli, Pak Erik dalam khotbahnya mengingatkan bahwa bertumbuh
adalah sesuatu yang terlihat dalam kehidupan setiap kita. Banyak orang Kristen, Bapak Ibu, berhenti dalam kondisi bayi rohani. Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah bayi rohani. Dan pertumbuhan rohani, Bapak Ibu, tidak terjadi secara otomatis. Hal ini membutuhkan sebuah komitmen yang dibuat secara sengaja, Bapak Ibu, bukan tidak sengaja. Jadi komitmen itu harus dibuat secara sengaja. Komitmen pribadi yang harus kita ambil, bukan suatu paksaan dari faktor eksternal, tapi komitmen itu berbicara sesuatu dari dalam diri kita. Pertanyaannya, komitmen seperti apa yang kita pribadi perlukan untuk bertumbuh di dalam Kristus? Hari ini saya akan membahas 4 hal komitmen yang kita pribadi, secara pribadi Bapak Ibu, perlu dibangun di dalam diri kita masing-masing. Yang pertama, yaitu menginginkan untuk bertumbuh. Setiap kita pribadi harus ada keinginan dari dalam diri kita. Karena bukan orang lain yang memaksa kita untuk bertumbuh, tapi itu adalah satu kerinduan, satu antusias, satu kehausan yang muncul dari dalam hati kita untuk kita bertumbuh. Saya ingat pada waktu saya terima Yesus, Bapak Ibu, SMP kelas 2 saya bertobat. Ketika saya memutuskan untuk terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya, ada kasih mula-mula dalam hati saya, Bapak Ibu. Ada satu keinginan, ada satu kehausan untuk saya mengenal Tuhan. Saya ingat ada satu kehausan untuk bagaimana saya membaca firman. Ada satu kerinduan untuk saya berdoa, Bapak Ibu. Pertumbuhan rohani itu dimulai dari satu keinginan yang tulus dan mendalam dari dalam diri kita masing-masing. Keinginan itu harus datang dari dalam diri kita, bukan dipaksa oleh orang lain. Tanpa keinginan yang kuat, Bapak Ibu, upaya untuk bertumbuh akan mudah pudar. Dalam 1 Petrus 2 ayat 2 mengatakan, seperti bayi yang baru lahir, rindukanlah susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Ayat ini mengingatkan bagi setiap kita pentingnya mengingini, memiliki keinginan yang kuat untuk bertumbuh di dalam iman. Yang kedua, Bapak Ibu, komitmen apa yang kita perlukan secara pribadi untuk kita bertumbuh, yaitu berbicara tentang setelah kita menginginkan, kita harus masuk ke langkah berikutnya, yaitu memutuskan untuk bertumbuh. Karena kalau kita cuma berhenti di kata ingin, Bapak Ibu, tidak akan terjadi sesuatu dalam pertumbuhan rohani kita. Tapi setelah ada keinginan itu, kita pribadi harus mengambil satu keputusan untuk bertumbuh. Keputusan ini berbicara tentang satu tujuan untuk mengikuti jalan pertumbuhan rohani kita. Jadi ada satu keinginan yang dilanjutkan dengan satu keputusan untuk kita membangun pertumbuhan rohani kita. Dan dalam proses keputusan tersebut, Bapak Ibu, kita akan dipaksa untuk keluar dari zona nyaman kita. Mungkin ada harga yang harus kita bayar. Saya mau baca di Matius 6 ayat 33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah janji Tuhan bagi setiap kita. Tapi ada hal yang esensi, yang utama, yang harus setiap kita orang percaya lakukan, yaitu dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya, semua berbicara tentang proses holistik hidup kita, Bapak Ibu, akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33 ini mengingatkan bagi setiap kita, mengajarkan bagi setiap kita bagaimana pentingnya membuat satu keputusan yang tegas untuk mengutamakan pertumbuhan rohani dan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bagaimana dalam proses hidup kita, fokus kita adalah kerajaan Allah. Ketika saya bekerja, apakah fokus saya adalah kerajaan Allah? Ketika saya dalam membangun kehidupan rumah tangga saya bersama suami, apakah fokus saya adalah kerajaan Allah? Ketika saya melayani Tuhan, apakah kerajaan Allah yang menjadi fokus utama saya? Ketika saya melakukan proses mentoring, ketika saya membangun hubungan dengan orang-orang sekeliling saya, apakah kerajaan Allah yang menjadi fokus utama saya? Ketika kerajaan Allah menjadi fokus utama saya, Bapak Ibu, maka janji Tuhan ini
semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu berbicara ada berkat pertumbuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Yang ketiga berbicara tentang mengusahakan untuk bertumbuh. Setelah kita mengingini, yang kedua kita memutuskan Bapak Ibu untuk bertumbuh. Dan yang ketiga yaitu kita harus mengusahakan. Ada effort yang kita harus berikan untuk kita bertumbuh. Ada berbicara, ada sumber daya yang harus kita lakukan, ada usaha, ada waktu yang harus kita berikan. Pertumbuhan rohani membutuhkan tindakan nyata. Benar Bapak Ibu? Bukan cuma sekedar angan-angan dalam pikiran kita, tapi ada satu action, ada satu tindakan nyata yang harus kita lakukan. Di mana pada fase mengusahakan untuk bertumbuh ini Bapak Ibu, setiap pribadi harus berusaha dengan sengaja untuk mencapai tujuan rohani atau pertumbuhan rohani tersebut. Dengan sengaja membangun disiplin pribadi kita. Dengan sengaja menyediakan waktu untuk kita membaca firman Bapak Ibu. Dengan sengaja menyediakan waktu untuk kita berdoa. Dengan sengaja menyediakan waktu untuk kita mempelajari isi Alkitab. Bahkan dengan sengaja kita mau memberi diri kita untuk kita ada dalam suatu komunitas. Dalam 1 Timotius 4 ayat 7b, di sini dikatakan bahwa latihilah dirimu beribadah. Jadi kita yang harus melatih. Dalam melatih Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat seorang atlet nasional, dia tidak ucuk-ucuk atau tidak seketika dia punya skill dan dia menjadi pemenang. Tapi di balik proses itu ada latihan secara konsisten, secara ada komitmen yang diambil secara berkelanjutan Bapak Ibu untuk bagaimana dia berlatih, untuk harus bangun pagi-pagi, berada di lapangan. Kalau dia seorang pemain badminton, bagaimana dia harus melatih diri dia, bagaimana harus menjaga kondisi fisik dia, menjaga pola makan dia, sehingga dia bisa menjadi seorang atlet yang profesional. Begitu pula dengan setiap kita. Kita harus mengusahakan untuk kita bertumbuh. Dari 1 Timotius 4 ayat 7b ini Bapak Ibu. Ayat ini menggarisbawahi bahwa pentingnya usaha dan didisiplin dalam latihan rohani untuk mencapai pertumbuhan rohani tersebut. Saya ingat Bapak Ibu, waktu Abalov kurang lebih 7 tahun yang lalu mengambil program ABA, Ayo Bersama Baca Alkitab. Saya sudah menjadi orang Kristen, saya bertobat dari SMP kelas 2 Bapak Ibu, tapi saya belum pernah khatam Alkitab. Tapi saya bersyukur lewat program ABA ini menolong saya untuk saya khatam Alkitab. Dan ini sudah berulang terjadi karena ini masuk tahun ke-7 Bapak Ibu. Tapi untuk saya bisa khatam Alkitab Bapak Ibu, saya harus mengusahakan. Ketika saya punya keinginan, saya harus membuat satu keputusan Bapak Ibu. Dan mengusahakan apa? Dengan bangun pagi, saya menyediakan waktu saya untuk saya baca firman. Ada situasi-situasi di mana mungkin karena kondisi pekerjaan, aktivitas yang membuat saya juga cukup padat. Ada situasi-situasi yang kadang saya gagal Bapak Ibu. Saya pending untuk saya sharing firman. Tapi saya mengusahakan bahwa saya harus. Ada yang saya utang 2 kali, pernah terjadi. Tapi bagaimana proses berjalan ini membuat saya tahu apa yang prioritas utama saya. Ketika saya lagi keluar kota, saya tahu bahwa pagi hari saya harus mengatur waktu saya untuk saya baca firman dulu. Kadang saya harus ketik sharing firman saya titip ke suami saya, WA suami saya Bapak Ibu. Nanti malam saya lihat lagi, saya kirim. Atau kadang saya melihat, saya baca, tapi saya belum sempat ketik sharing saya. Malam hari saya pastikan saya harus ketik sharing tersebut dan saya sharingkan kepada orang-orang terdekat saya, anak-anak mentor saya, kompak saya, atau mentor di atas saya. Itu adalah sesuatu yang saya harus usahakan Bapak Ibu. Ya. Dan yang keempat Bapak Ibu, komitmen seperti apa? Ketika kita sudah punya keinginan, kita sudah memutuskan, kita sudah melakukan proses usaha, dan itu sudah kita lakukan, berarti kita harus menjaga kesinambungan pertumbuhan tersebut. Itu berbicara suatu hal yang harus konsisten Bapak Ibu. Karena ketika kita sudah punya kebiasaan itu, tapi kita tidak menjaga kesinambungan, kebiasaan yang baik itu akan hilang Bapak Ibu. Pertumbuhan rohani berbicara perjalanan seumur hidup kita.
Kapan berhenti Bapak Ibu? Pada waktu kita, jarum jam kehidupan kita, mati atau berhenti Bapak Ibu. Oleh karena itu, penting sekali bagi setiap kita untuk menjaga konsistensi dan terus-menerus memperbaharui komitmen kita setiap hari. Dalam Filipi 3 ayat 12, Bapak Ibu saya bacakan, "Aku bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus." Dari Filipi 3 ayat 12 ini Bapak Ibu menunjukkan bahwa kita harus terus-menerus berusaha dan tidak pernah merasa puas dalam perjalanan pertumbuhan rohani kita. Bagaimana cara kita menjaga konsistensi dari proses pertumbuhan rohani kita Bapak Ibu? Yang pasti kita harus menetapkan tujuan. Dengan tujuan yang jelas itu menolong kita secara jangka pendek maupun jangka panjang untuk menjaga kesinambungan dalam proses rohani kita. Dalam proses kita kelola waktu, itu juga menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana kita juga memerlukan support system dari orang-orang sekeliling kita. Kita punya lingkungan yang mendukung kita untuk terus bertumbuh Bapak Ibu. Mengapa kita perlu ada tertanam dalam mentoring, perlu tertanam dalam komunitas sel? Kenapa kita perlu ada dalam pelayanan? Sebenarnya hal-hal ini adalah support system yang menolong kita untuk kita terus konsisten bertumbuh Bapak Ibu. Dengan kita menginginkan, dengan memutuskan dan mengusahakan serta menjaga kesinambungan pertumbuhan rohani kita, maka setiap kita pribadi lepas pribadi dapat mencapai kedewasaan rohani dan hubungan yang lebih baik dengan Tuhan. Sehingga setiap kita akan bertumbuh menjadi pribadi yang serupa dengan Kristus. John Ortberg mengatakan bahwa murid-murid Kristus sejati adalah orang-orang yang secara sengaja mengatur hidup mereka sehingga mereka dapat bertumbuh dalam segala hal ke arah kesempurnaan dengan Kristus. Saya mau mengajak setiap kita Bapak Ibu, mari kita menjadi murid-murid Kristus yang secara sengaja mengusahakan, mengatur proses hidup kita untuk kita terus bertumbuh di dalam Kristus. Mari miliki komitmen, bangun keinginan kita untuk kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita ambil keputusan untuk kita mau bertumbuh. Mari setiap kita masuk ke langkah berikutnya mengusahakan. Dan yang keempat, kita menjaga kesinambungan untuk kita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Selamat mempraktekkan dan mari kita menjadi pribadi yang semakin bertumbuh serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.